Lama amat sih, abis ngapain? Habis berak, Tainya disiram nggak? disiram. Tapi gue punya sajak tentang tai. Apa? Kemerdekaan itu nasi. Dimakan bulat-bulat, jadi tai. Ah, kebanyakan nonton sih. Hei. Filmnya Iya. Istirahatlah Kata-Kata. Selamat datang di Cinecrip Volume 9. Kita bakal ngebahas film Istirahatlah Kata-Kata. Ini terinspirasi dari puisi-puisinya Wiji Tukul. Iya. Itu mah kembali ke laptop. Oh, bukan tukul. Bukan Tukul. Wiji Tukul ya. Ketemuan sama Mutia Fatia seperti biasa as host di sini, dan ada filsuf kita. Kok sih? Justinus. Ini Instagramnya. Canggih kan? Iya canggih, gue kagak geli. Kali ini kita bakal ngebahas film Istirahatlah Kata-Kata. Ini filmnya disutradarain oleh siapa, Yus? Yosef Angginun, Sebelumnya pernah bikin film apa? Makan Siang Janggal. Oke. Nah, ini film lagi happening banget kalau di kalangan sineas. Mungkin kamu yang belum nonton wajib banget nonton karena dia menangin banyak nominasi di luar negeri. Semoga di Indonesia juga dapat nominasi. Ya, amin. Amin. Karena bagus. Ini kisah nyata ya. Wiji Tukul ini asli orangnya, nggak palsu. Zaman kepemimpinan Soeharto, jadi Wiji Tukul ini dikejar-kejar rezim karena dia menuliskan puisi yang kontroversi banget, yang bisa bikin rezim itu kesel karena dia itu based on what he think about Indonesia gitu ya kan. Jadi gara-gara nonton film ini kita tuh jadi mikir bahwa emang benar ya kata orang zaman dulu juga, kata-kata tuh lebih tajam daripada pisau. Iya, sebagai sang filsuf gayanya udah Wiji Tukul banget nih. Sang mantan. Cerita dong tentang film Istirahatlah Kata-Kata menurut Ius. Istirahatlah Kata-Kata, kita disuguhi metafor dari puisi-puisinya Wiji Tukul. Ini sebenarnya bukan presentasi kisah nyatanya Wiji Tukul, tapi bagaimana representasi dari puisi-puisinya Wiji Tukul yang dia sangat takut dikejar-kejar, dan itu terrepresentasi dari filmnya. Oke, iya benar. Tapi pas nonton filmnya kerasa banget ya, kayak gak enak banget ya jadi buronan gitu. Ibaratnya mendingan langsung demo terus dibubarin polisi gitu kan, ketimbang harus dikejar-kejar terus pindah-pindah, hidupnya nggak tenang, apalagi ninggalin istri sama anak. Kalau Iyo sendiri yang disuka banget dari film Istirahatlah Kata-Kata apa? Film ini tuh punya shot yang kuat, shot-shot pengambilan gambar, dan yang pastinya soal ceritanya tentang Wiji Tukul sendiri. Istirahatlah Kata-Kata tuh bagaimana benar-benar kata-kata tuh akhirnya mungkin akan sebatas kata-kata saja, tapi ada perlunya tindakan juga sih. Kalau cuma kata-kata doang tanpa aksi nggak bakal terlaksana. Makanya itu kan diperlihatkan bagaimana dia kejar-kejar karena ingin menggerakkan massa. Sedih nggak nonton? Gue sedih bagian si Pon lagi nyapu sampai si Wiji Tukul gitu. Spoiler alert. Kalau ada nggak sih di film ini yang nggak kamu suka gitu? Enggak sih, hampir semuanya menurut gue cukup oke. Oke. Tapi aku udah nggak setuju sama Ius ya, karena aku sebagai wanita dan aku tuh menjunjung tinggi sama yang namanya perempuan dan hubungan. Kalau aku suka sama filmnya, cuman ada satu bagian kecil yang mungkin sebenarnya nggak penting juga sih buat dibahas, cuma kalau menurut aku penting, yaitu kontak fisik. Kayak Wiji Tukul dengan istrinya Pon ya, harusnya ada adegan dimana nepuk pundaknya pas pertama kali ketemu, atau enggak pelukan gitu. Adegan-adegan yang aneh lainnya misalnya nggak usah di shoot juga nggak apa-apa, karena kan ditunjukin dengan visual yang lain gitu. Cuman menurutku penting banget tau, kayak apa sih namanya itu sebagai dari affection, ngerti kan? Ya. Kayak man, I miss you, where have you been I gitu miss you kan, too, kok ya. hilang gitu. Iya gak sih? Penting gak sih? At least tepuk punggung gitu, atau nggak pelukan gitu. Iya gak sih? Penting sih. Bagian Tapi- yang menurut gua juga cukup menggambarkan hubungan fisik itu juga bagian dua celana yang akhirnya nggak dipakai, itu juga sudah menggambarkan. Tapi emang tidak dilihatkan secara fisik. It's okay kalau buat gua, karena akhirnya bersinggung dengan bagian ending cerita yang menurut gua itu seperti bener nggak sih Wiji Tukul itu balik ke rumah, apa hanya bayangan si Pon aja, atau memang benar-benar pulang ke rumah, atau jangan-jangan Wiji Tukul sendiri membayangkan dia akan pulang ke rumah, berjumpa dengan si Pon, berhubungan intim dengan si Pon, bla bla bla.
Dan sebenarnya kasih sayangnya itu bukan sekedar cuma apa ya, sentuhan, tapi juga mungkin tadi ada kontak fisik, ini kontak batin. Atau berarti iya, tapi bisa sih. Tapi bisa, Iya. gue pikir kayak gitu sih. Tapi yang memerankan Wiji Tukul, Mas Gunawan, istrinya Marisa Anita. Cakep tuh, Cakep banget. cantik banget. Cakep banget. Kita ngomongin soundtracknya, soalnya soundtracknya pas di ending asik banget lagunya. Iya. Ngena banget gitu ke hati. Itu tuh ada Bagus. dari sajaknya si ini, Wiji Tukul. Biji Tukul, Bunga dan Tembok. Dia nyanyiin siapa? Nggak tahu. Yang nyanyiin Pokoknya ada itu Colil. Kolil. Bagus lagunya. Tapi gua Jadi curi. aku suka sih lirik awalnya yang dia bilang seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Lanjut, gak coba Oh, iya. itu doang. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Sama ada lagi yang aku suka. Aku suka quotes-nya si Pon di akhir film ini yang dia bilang gini. Spoiler alert. Dia bilang gini, aku nggak tahu harus senang atau sedih pas kamu pergi. Aku juga nggak tahu harus senang atau sedih pas kamu pulang. Aku cuma ingin kamu ada. Ini tuh kalau anak filsuf tuh ngomong eksistensi seorang manusia ada, bukan pulang atau pergi, ada, real. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Oh iya, terus juga kita bakal membahas tentang settingan tempat ya. Kan dia di Pontianak sama Solo. sama Solo. Surakarta. Orang Pontianak gitu ya, ke warung kopi minum bir. Woi, Kita minum kopi ke warung kopi. Gua belum datang. Belum datang ya. Kopi aku enak banget, parah. Menurut Justinus nih, dari 5 sampai 1 kebalik ya, dari 1 sampai 5 skor film Istirahatlah Kata-Kata berapa? 4. Menurut Muti Istirahatlah Kata-Kata 4 juga. Dan film ini nggak cuma bisa ditonton sama aktivis saja, tapi juga semua orang yang pengen kenal Wiji Tukul dan puisi-puisinya. Seniman lah ya juga ya. Seniman. Seniman. Jangan lupa kalau misalnya pengen ngobrolin film, pengen ngobrolin mantan, itu Back Coffee aja yang bentar lagi ganti nama jadi Portakaba. Portakaba. Di sini juga ada Bang Records punyanya Rekti The Sigit ya. Jadi kalau misalnya di sini nongkrong sambil lihat-lihat musik, sambil latihan band juga ada, soalnya ada studio bandnya juga. Thanks for watching Cinecrip volume 9. Jangan lupa untuk ngikutin di volume-volume selanjutnya. Jangan lupa like sama subscribe biar kita tuh CS banget. Dadah, makasih Yus. Dadah. Thank you Back Coffee yang bentar lagi ganti nama jadi Portakaba. Portakaba. Ngopi dulu.